cuman sak cerit cerut turun ke bawah mak jelegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini tanggal 28 Februari 2025 ya, update penerusan daripada video yang kemarin. Sebelum masuk ke teknikal ya, rekomendasi broker untuk nekan resiko yang lebih minim, terutama kalau modalnya memang belum mumpuni ya di akun standar, gunakan akun sen terlebih dahulu dan jangan dipaksa. Tujuannya adalah yang pertama nekan resiko yang lebih minim untuk menguji strategi, diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Tentunya resiko akan lebih bisa ditekan minim kembali ya. Khusus untuk akun sen, linknya ada di kolom deskripsi ya. Tanpa link tersebut, akun sen tidak akan bisa diakses di FBS. Kelebihan yang lain adalah baik deposit ataupun withdrawnya itu cepat banget, hitungan menit kalau di FBS. Historinya pun juga panjang banget, pairnya pun juga lengkap dari forex mayor ataupun minor, gold, Nasdaq, oil, ataupun kripto juga bisa di-trade dengan menggunakan jenis akun sen ya. Ada dua platform, MT4 dan MT5. Selanjutnya dari fundamental ya, kemarin di video yang sebelumnya sudah dibahasin. Untuk malam ini fokusnya sih kalau dari Amerika ada PCE, nanti juga akan dirilis ya, cuman hati-hati aja. Apakah data ini nanti yang keluar di atas daripada data yang sebelumnya atau justru di bawah daripada data yang sebelumnya, ya hati-hati aja. Misalkan nanti yang keluar adalah di atas daripada data yang sebelumnya, indeks dolar berpotensi akan menguat kembali. Tetapi kalau misalkan di bawah daripada data yang sebelumnya dan jaraknya itu lumayan juga, bisa aja indeks dolar lanjut turun kembali ya. Kemudian untuk indeks harga konsumen dari Jerman ini juga akan dirilis nanti malam ya. Kemungkinan pair yang berhubungan dengan euro yang akan ada dampaknya. Selanjutnya masuk ke teknikalnya. Dari segi indeks dolar kita bahasin dulu ya. Harga sudah mampu maintain di atasnya zona tengah atau sebagai pivot, dan posisi saat ini itu menguji history high di minggu yang sebelumnya 107,38 ya. Cuman antisipasi kemarin itu gambaran saya sih 107,00 ya, cuman sangat kuat sekali untuk yang kemarin malam. Dampaknya itu lumayan juga. Jadi untuk indeks dolar saat ini bergerak terus ke atas. Hati-hati, ini masih menguji history high di minggu yang sebelumnya. Tentunya didorong misalkan nanti malam PCE-nya positif, indeks dolar akan lanjut ke 107,74. Ini gambaran saya untuk hari ini sampai dengan nanti malam. Kemudian kalau misalkan negatif, gambaran saya kalaupun ada penurunan, hati-hati balik ke zona tengah atau sebagai pivot, ada area 10686, 106,72 terlebih dahulu. Selanjutnya untuk gold ya, jadi pergerakan gold flashback sedikit, open market kemarin itu kan berada di level area resisten ya. Ini kebalikannya daripada minggu yang sebelumnya. Jadi kalau minggu yang sebelumnya itu open marketnya dari support ke resisten, untuk minggu ini itu dibalik dari resisten, dan posisi harga saat ini itu berada di support ya. Meskipun untuk gold sendiri mampu membuat ATH baru, cuman sih ini pelit banget, cuman sak cerit nggak banyak dan langsung curut turun ke bawah, ada kenaikan lagi dan cerut turun ke bawah, kurang lebihnya juga pas di level area support dan ada kenaikan lagi, terus melanjutkan mak jelegur turun ke bawah menuju level area di bawahnya history low minggu yang sebelumnya posisi harga saat ini. Untuk di video yang sebelumnya kemarin antisipasinya ya, kalau gold ada penurunan, pantau di level area minor, di mana zona yang saya blok merah di sini itu didapat dari pecahan SRP yang misalkan saya tarik dari low sampai dengan support 2, kurang lebihnya juga pas. Ada 3 level area, 2869, 2866, dan batas bawahnya berada di 2863 ya. Dan ini sentuhan pertama untuk minggu ini. Kenaikannya pun itu kurang lebih juga ketahan di level area monthly 2885. Jadi hati-hati, di sini ada 3 level area yang menumpuk. Support pertama weekly yang saat ini resisten, kemudian resisten punyanya monthly 2885, dan history low di minggu yang sebelumnya yang berada di 2879 ya. Jadi agak sedikit berat kalaupun gold lanjut kenaikan untuk saat ini ya, karena terbatas di 3 level area di sini. Terkecuali kalau misalkan gold mampu maintain kembali untuk hari ini bergerak di atasnya 2895, baru ada potensi cerut ke atas. Tetapi kalau tidak, ya waspadai, bisa aja ini melanjutkan perjalanan ke bawah. Yang akan menjadi next targetnya untuk hari ini ataupun zona pantaunya, misalkan gold turun ke bawah, balik lagi di level area minor 2869 dan 2863. Kalau misalkan jebol support 2 weekly ini yang mesti dihati-hati 2853 ya. Ini masih ada hubungannya dengan yang kemarin saya bahasin kalau kita liatin perjalanan dari dasawarsanya ya, atau level 10 tahunannya. Jadi ingat, posisi gold saat ini itu sentuhan pertama kali di level area resisten 3 10 tahunan.
2932 sampai dengan 2975 ya. Jadi wajar kalau misalkan gold saat ini terkoreksi dulu ke dorong ke bawah, yang akan menjadi next target koreksinya karena ini time frame besar 2846 ini yang akan menjadi next target terdekatnya ya. Tidak menutup kemungkinan juga mungkin bisa hari ini atau awal bulan Maret juga bisa terjadi sebelum gold naik kembali. Waspadai level area 2846 yang risiko price levelnya berada di 2850. Di kirinya juga ada zona demand terdekat ya. Jadi untuk gold saat ini saya masih belum ada planning ya, mengingat yang kemarin itu sudah kena TP semua dari atas kemarin, kemudian re-entry lagi di area pivot kurang lebih ya 400-an pip dapat harusnya kemarin. Cuman untuk saat ini kalau misalkan mau buy, ini masih belum ada kejelasan, konfirmasinya pun juga belum ada. Jadi rawan misalkan gold hari ini ke dorong ke bawah ya. Cek terlebih dahulu di antara level area minor sampai dengan support ke 2 weekly terlebih dahulu. Terkecuali kalau misalkan sudah mampu maintain di atasnya 2891 baru ideal misalkan cari ancang-ancang setup buy, tetapi range-nya pun terbatas. 2907 ini yang akan menjadi next targetnya. Ada potensi dari segi time frame kecilnya kemungkinan bisa aja naik sedikit turun ke bawah, retest di level area minor di sini juga bisa terjadi ya. Waspadai, jangan terlalu over terlebih dahulu, mengingat untuk koreksian dari segi gold saat ini itu masih belum bisa dikatakan selesai. Kemudian untuk Bitcoin jelegur turun, jadi saat ini masih belum ada planning buy kembali. Dan antisipasi kemarin kalaupun dia lanjut turun ke bawah ya, waspadai level area minor bagian bawah kemarin juga sudah dibahasin 79.100 sampai dengan 76.500-an. Kemudian sebagai batasan pantau over monthly ya, mengingat monthly ini berlaku terakhir hari ini 28 Februari ya, 72.700-an sampai dengan 67.700. Cuman sih agak sedikit ragu kalau misalkan Bitcoin langsung melemah ke 67 ribuan. Tapi kalau misalkan Bitcoin menuju level area minor di antara 79.100 sampai dengan 76.500 ini masih ada peluang ya. Jadi zona pantaunya untuk hari ini sampai dengan besok di hari Sabtu ya, waspadai potensial Bitcoin kalau misalkan turun ke bawah level area minor ini yang mesti dihati-hati. 79.100 sampai dengan 76.500, kemudian bagian atasnya 82.700 selama Bitcoin masih belum mampu bergerak di atasnya level area 82.700, waspadai potensi arah bawah ya. Cuman ini saya masih belum bisa pastikan apakah Bitcoin ada reaksi ketika mencapai level area minor di sini atau justru malah dia konfirmasinya adalah penerusan harga ke bawah dulu baru upset kembali. Jadi Bitcoin penurunannya saat ini masih belum selesai. Saran saya adalah jangan cari setup buy terlebih dahulu, mending wait and see terlebih dahulu ya. Kalau misalkan tidak berani cari ancang-ancang setup sell, karena memang sudah telat juga karena statusnya udah on track saat ini. Kemudian untuk GBP USD ya, pergerakan untuk GBP USD antisipasi kemarin ya, kalaupun ada penurunan sih 1.2606, ternyata lebih harga sudah mampu mencapai support pertama weekly ya. Ini saat masih di retest posisi saat ini, jadi masih belum ada kejelasan apakah GBP USD penurunannya cukup berhenti di sini atau dia turun lebih lanjut. Ini masih belum ada kejelasan. Jadi selama level kuncinya history low minggu yang sebelumnya 1.2563 ini tidak diburu ke bawah, masih ada peluang balik ke atas. Tetapi kalau misalkan minggu ini kehilangan level area 1.2562, waspadai arah bawah. Zona pantaunya adalah yang pertama level area minor atau zona yang saya blok merah bagian bawah di sini ya. Ada level area 1.25500 sampai dengan 1.2538 ini terdekatnya. Kemudian support 2 weekly hati-hati 1.2524. Tetapi kalaupun ada kenaikan, ringnya pun terbatas ya. Cuman saya masih ragu kalau misalkan GBP USD untuk sesi pagi ini sampai dengan nanti siang ya, dia mampu bergerak ke atas, apalagi di atasnya batas pivot bagian di sini 1.2835. Terus terang saya masih ragu, masih ada kecenderungan GBP USD lanjut turun ke bawah ya. Untuk plan kemarin adalah sell, harusnya ini juga sudah keluar. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD harga ekstrim ke dorong ke bawah, history low di minggu yang sebelumnya sudah dijebol dan harga bergerak lanjut ke bawah. Antisipasinya untuk hari ini, kalaupun Euro USD ini melanjutkan perjalanan ke bawah, support 2 hati-hati 1.0365, kemudian level area minornya kalau misalkan saya pecah, ada zona yang saya blok merah di sini, ini diwaspadai. Kalaupun lanjut turun, kurang lebihnya berada di level minor 1.0346 sampai dengan 1.0333 ya. Jadi untuk penurunannya ini kuat banget. Mendadak kemarin malam itu impulsif bearishnya juga kelihatan ya. Jadi belum ada tanda-tanda Euro USD kembali naik ke atas ya. Masih ada kecenderungan di atas 60% kemungkinan dia akan ke dorong ke bawah sampai dengan
sebelum jam 8 nanti malam ya. Jadi peluang ataupun kesempatan Euro USD untuk naik kembali penentunya adalah kurang lebihnya di sesi nanti malam setelah jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Untuk saat ini fokusnya adalah kalaupun dari segi time frame kecilnya ada kenaikan dua level area yang mesti diantisipasi 1.0400 sampai dengan 1.0418, kemudian jarak terdekatnya di support 2 weekly 1.0365 terlebih dahulu. Untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini lanjut terus turun ke bawah sebagai batasan pantau overnya untuk minggu ini sudah dijebol. Jadi saya tidak ada plan. Yang terakhir adalah cari ancaman setup sell dan harusnya sudah beres semua ya. Mengingat untuk AUD USD kuat banget penurunannya dan dia sudah mencapai lebih dari batasan overnya, support 4-nya yang berada di 0.62400-an, ya tentunya ini masih ada potensi mungkin dia akan lanjut terus turun ke bawah ya. Dikarenakan untuk batasan pantau overnya sudah dilewati, jadi saya tidak ada plan. Dan yang terakhir, planning sell kemarin yang sudah TP ya, ini saya tidak ada planning lanjutan untuk saat ini ya. Jadi untuk AUD USD nggak perlu yang ada dibahasin terlebih dahulu. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD, planning terakhir adalah cari ancaman setup buy dan target maksimumnya berada di 1.4400. Ternyata over, harga lanjut terus naik ke atas. Kemudian batasan pantau over untuk weekly minggu ini 1.4337 ini juga sudah selesai ya, dan harga mampu bergerak lebih tinggi. Jadi USD CAD saya skip terlebih dahulu, nggak perlu yang ada dibahasin ya, karena kalaupun mau buy sekarang ini udah telat. Hari ini juga hari Jumat menjelang penutupan market. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss penurunannya kemarin di level area minor dan lanjut naik ya, hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot. Antisipasi di video yang sebelumnya, saat ini kejadian ketika menyentuh level area tersebut ada reaksi dan penurunannya pun ini juga masih gagal, belum mampu bergerak kembali di bawahnya support pertama weekly. Jadi hati-hati aja kalau misalkan USD Swiss lanjut naik untuk hari ini. Yang akan menjadi antisipasi zona pantaunya maksimum adalah resisten pertama weekly 0.90400, kemudian batas atas pivot yang berada di 0.9021 ya. Ini kalau misalkan lanjut ke atas, tetapi kalau misalkan lanjut turun 0.8980 ini yang akan menjadi antisipasi. Kuncinya berada di 0.8965. Selama USD Swiss belum mampu turun di bawahnya history low minggu yang sebelumnya, hati-hati, waspadai potensi arah ke atas. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini juga statusnya flat, lanjut sideways. Penurunannya pun hari ini juga masih ketahan di zona yang saya blok orange. Batas bawahnya 148.900-an ya. Selama USD Yen belum mampu bergerak di bawahnya 148.900-an, hati-hati, waspadai potensial arah atas. Cuma hati-hati minggu ini Yen sideways, misalkan berlanjut, potensial sideways-nya 150-an, itu batas atas, batas bawahnya 148.900-an. Untuk planning, saya lebih memilih netral dulu ya, karena ini kurang enak untuk dilihatin karena lanjut sideways-nya, terkecuali kalau misalkan ada planning buy ya. Pertanyaannya, kalau misalkan stop loss taruh di bawah di sini dengan jarak sekitar 70 pip dan dari segi nya atau TP1-nya juga sama 70 pip, pertanyaannya adalah banyak tidak kalau misalkan dapat harga sekarang. TP maksimum berada di kisaran 150.600-an kurang lebih, jaraknya adalah 110-an pip ya. Cuman sih agak sedikit ragu aja untuk saya. Untuk rekan-rekan ya, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Segala keputusan dan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan over, tetaplah selalu disiplin. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.